Nggak apa-apa, mungkin ada bisikan daripada hati atau setan untuk kita menganuti pahaman Syiah. Nabi kita ngobrol naik atas mimbar. Pasti tidak. Percaya ada Syiah bahwasanya Nabi kita khutbah pada Jumat. Tiap Jumat yang jadi khatibnya adalah baginda Nabi. Bagai? Pasti enggak? Nabi kita yang khutbah? Pasti. Siapa yang ngomongin? Ahlul Bait. Ada yang masih kanak-kanak, ada yang masih kafir, ada yang tidak ada di tempat pada saat itu. Waktu Nabi kita perang, siapa pahlawan Ghazwatul Badar yang berjumlah 313 orang? Maka pada saat itulah mereka lihat, mereka dengar panduan, bimbingan daripada baginda Nabi kepada 313 orang sahabat, juga kepada 700 orang sahabat, yang kalau seandainya ada pun Ahlul Bait pada saat itu, tentu yang terekam dalam ingatan para sahabat itu jauh lebih banyak, di mana baginda Nabi kita senantiasa dan selalu bersama para sahabat. Jadi kalau riwayat hanya daripada Ahlul Bait, kita bangkrut, kita akan krisis, kita tidak akan tahu bagaimana peradaban, akhlak, sikap, perangai, perilaku, kehidupan baginda Rasulullah SAW seseperinci, sedetil mungkin urusan makanan, minuman, pakaian yang Ahlul Bait senantiasa selalunya ada di luar daripada rumah baginda. Itu tentang riwayat. Mereka mau tidak mau, kata orang, gasban anhum, secara terpaksa mereka harus terima riwayat daripada selain daripada mereka. Kenapa? Sebab fakta nyata ini tidak akan mungkin dipadamkan dan ditutup atau juga diketepikan daripada sejarah secara pasti dengan baginda hidup di khalayak orang banyak, yang kebanyakan daripada mereka itu di kalangan muhajirun dan ansar. Jadi pengkuburan Syiah, satu, karena mereka beranggapan Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ini, dan juga dengan Al-Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah, kata mereka ada 17.000 ayat, tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Qurannya antum. Tapi bagaimana dengan korbannya Iran? Bagaimana juga dengan juara Musabakat Tilawatul Quran tingkat internasional di Malaysia? Iran yang nomor satu. Iran dikatakan Syiah, dikatakan kelompok yang paling pakas spesialis untuk menipu dan bertaqiyah atau menipu orang lain. Taqiyah berarti berdusta. Sampai pada saat ditanya, loh bagaimana dengan Sayyidina Ali yang telah mendapatkan tauliyah dan pelantikan khusus daripada baginda untuk menjadi khalifah, kenapa dengan beliau senyap-senyap saja, kok kenapa diam diri tidak menuntut? Didikan baginda kepada para sahabat bukan seperti itu. Hatta kepada baginda Nabi pun, kalau pada saat mereka lihat ada suatu sikap daripada baginda yang beda dengan apa yang Nabi kita sampaikan, mereka akan komplain. Apalagi kalau cuma hanya seumpama Sayyidina Abu Bakar. Jadi misalnya panjangnya kalau dengan misalnya waktu habis. Saya ingin membuktikan para sahabat Nabi kita kumpulan yang paling berani kepada baginda Nabi pun mereka komplain. Sampai ada di antara dari mereka seperti Sayyidina Umar yang menarik jubah Nabi pada saat akan menyembahyangkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata si Mas, saya merasa berani betul. Sayyidina Ali dalam riwayat, bahkan Syiah lebih banyak meriwayatkan riwayat yang seperti itu, arti banyak meriwayatkan riwayat yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, pada malam atau pada hari beliau mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera perang. Lalu diriwayatkan yang membuka dan yang mengangkat pintu Khaybar itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi di sebelah kanan senjata tajam pedang, sementara di sebelah kiri itu pintu gerbang diperisaikan sama beliau. Yang setelahnya dalam riwayat tidak terangkat pintu gerbang tersebut, melainkan dari sejumlah 40 orang sampai pada 50. Yang seberani itu terus pengecut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Sayyidina Abi Bakar dan juga kepada Sayyidina Umar dan juga kepada Sayyidina Utsman pada saat hak khilafah kepemimpinan direbut dan dirampas sama mereka. Itu bukan Sayyidina Ali. Jadi kalau seperti itu dikatakan sama mereka, karena Sayyidina Ali bertaqiyah, kenapa taat? Kata mereka bertaqiyah. Kenapa akur? Karena kata mereka bertaqiyah. Sayyidina Ali bukan sebengecut itu sehingga sampai tidak berani. Dan juga dengan para sahabat Nabi tidak ada orang yang bersekongkol dengan kebatilan. Sebelum kita komen panjang lebar, apakah dengan kita tidak yakin? Apakah dengan kita masih belum cukup dengan lantunan ayat dan hadis yang memposisikan dan yang memperkenalkan tentang sahabat? Siapa mereka yang sebenarnya?
ashab, kalau menurut Imam Ibnu Hazm, para sahabat Nabi, kesepakatan mereka itu adalah sama dengan ayat atau sifatnya qat'i, dengan arti sebagaimana orang yang ingkar dengan hadis-hadis yang mutawatir, sebagaimana dengan orang yang ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim itu akan menjadi kafir, pun juga seperti itu akan menjadi kafir terhadap orang yang ingkar dengan satu perkara yang telah disepakati oleh para sahabat. Mut'ah yang terakhir, setengah menit saja, setengah menit jadi dua. Mut'ah yang terakhir, mut'ahnya Syiah, oh kacau, bilau. Saya sebutkan dengan pakai satu hadis saja. Jadi kata Syiah, man tamatta'a marratan, barang siapa melakukan nikah mut'ah satu kali, itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala sama dengan Sayyidina Husain. Wa man tamatta'a saniyan, dan barang siapa melakukan nikah mut'ah dua kali, karena bimanzilatil Hasan, sekedudukan dengan Sayyidina Hasan. Wa man tamatta'a salisan, dan mut'ah tiga kali, karena bimanzilati Ali ibn Abi Thalib. Wa man tamatta'a arba'an, mut'ah sampai 4 kali, Bandung, Jogja, Malang, tambah dengan tuh di Malaysia ada satu kawasan tempat namanya Pendang atau Pendang, kawasan Pendang situ tuh yang keempatnya, atau dengan Syiah Najabnya yang keempat itu zahamat rukbatuhu rukbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan selutut nanti di dalam surga dengan baginda Nabi. Jadi jalan Banjar bongol kalau dengan urusan seks, ternyata makam bisa naik tinggi seperti itu. Itu kan kalau dengan bahasa Indonesia project semuanya tuh. Yang memalukan seseorang kalau kita dengan kita nggak boleh, selaya kita tidak akan melakukan hubungan tersebut. Kalau pada saat ada orang yang boleh tahu tentang hubungan itu, dirahasiakan, sembunyikan, namanya pun juga dengan orang yang terlibat dalam hadas besar, namanya junub, namanya janabah. Dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran dan banyak hukum hakam yang ada hukum kaitnya. Yang secara kesimpulannya justru hubungan yang seperti itu tadi itu akan mengangkat martabat seseorang. Betul bongol dalam syariat, bongol. Enggak salah kalau dengan sebab mereka mengucapkan lebih daripada itu terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum musuhan dengan sesiapapun masih ada harapan selamat nanti pada hari kiamat. Tapi kalau yang antum musuhin yang kita musuhin adalah sahabat Nabi, demi Allah dia tidak akan selamat, sebab mereka adalah kumpulan yang dicintai, yang disayang oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau mereka katakan sahabat khianat, apakah kira-kira dengan Allah tidak tahu? Apakah kira-kira dengan baginda tidak tahu? Baginda telah mendapatkan berbagai mukjizat dan juga berbagai kehormatan daripada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana yang menceritakan tentang Dajjal, Al-Mahdi Al-Muntadhar, peristiwa hari kiamat yang besar, yang kecil, alamatus sa'ah, as-sughra wal kubra, terus jatuh dengan link yang sedang bersama beliau pada saat itu. Oh, suatu hal yang mustahil lah kalau sampai dengan baginda Nabi dikerumuni oleh kumpulan-kumpulan yang tidak beriman, yang khianat, atau sebagaimana dikatakan oleh Syiah Rawafid yang keluar daripada Islam. Bahkan sampai ada di antara daripada mereka yang menuhankan baginda Ali. Ada juga di antara daripada mereka yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril tersalah dalam menyampaikan wahyu, sebab tidak disampaikan kepada baginda Ali. Bungulnya Jibril kesalah. Kita antar Facebook saja nggak pernah salah. Kita baru setelah 1500 tahun baru kita gunakan komunikasi yang kita gunakan sekarang. Baginda sudah pernah gunakan digital yang screen tuh. Kata mereka jadi, Nabi kita lihat, oh ada gambar Sayyidatuna Aisyah di situ. Kata mereka jadi, ini istri Anda yang akan datang. Ada canggih. Nabi kita nonton tanpa estro, tanpa parabola, tanpa apa namanya tuh, straight dan lain sebagainya. Nabi kita bersabda, "Uridha alayya, uridul jannata, uridha fi urdi hadal haid." Uridu, Allah perlihatkan kepada saya surga dan neraka pada kawasan fi'urdi, pada kawasan tembok masjid ini. Nabi kita diperhatiin sama sahabat, maju ke depan, terus mundur lagi ke belakang. Nah, terus Nabi kita cerita tuh masyhur. Waktu sudah habis,
setengah jam Ustaz Tuti. Jazakumullah khairan katsiran, minta maaf. Nah, saya kalau sebut syiah betul-betul terpancing. Banyak dimanapun sebut Salafi, sebut Wahabi, tidak ada toleransinya lagi dengan mereka. Kenapa? Itulah tuh sudah mendarah daging, jadi minta maaf lah. Itu daging. Jadi jangan tanya tentang Syiah dengan Wahabi, nggak bakalan bisa selesai dalam 3, 2, 3, 4, 5 menit. Kenapa? Sebab mereka yang mengatakan kita disesat, sebab mereka yang mengatakan kita dikafir, sebab mereka yang beranggapan atau yang mencela dan yang mencaci maki para sahabat. Kalau bukan kita menjadi pembela kepada para sahabat. Kalau tidak dibela pun tetap yang membela mereka itu adalah Allah. Tapi kita berdosa kalau kita tidak membela mereka. Seketika dengan lembaran hidup mereka yang mulia, yang disanjung tinggi oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, itu ternyata dicemarkan dan dicoreng sama mereka. Itu kewajiban kita bersama. Wabillahi taufik. Insyaallah saya minta dengan Syekhuna Syekh Lutfi sampai pada jam 10 saja paling. Nah, sampai jam 10 bisa kan? Insyaallah sampai jam 10 paling lepas tuh antum sampai jam 11, 11.30. Penting yang sudah makan alhamdulillah lah. Yang belum makan semakin tengah malam semakin lapar. Alhamdulillah, Allah terlihat. Antum jangan kira kalau sudah makan, dulu depan tadi itu nampak saja di depan saya. Tapi saya belum makan lagi. Alhamdulillah sudah kenyang perut, kenyang sejak dari sahur kemarin itu. Udah Lutfi naik sini. Ini waktu saya. Tadi kan katanya seluas-luasnya. Tidak boleh komplain, nggak mau. Kalau mau komplain, saya ingin komen sedikit dengan kawan-kawan. Baru terasa kalau pada saat kita ada hajat dengan seseorang. Baru terasa yang namanya berhajat dengan seseorang itu memang betul-betul jadi bebanan, menjadi beban kepada hati, mental dan perasaan. Mana base, mana pemain terbang, mana lupa nama-nama mereka. Mana Fathur Rahman, mana Adil, mana Hamdani, mana tuh di Reza. Asal tadi itu kami cari, malam itu juga kami cari, cuma sudah terkumpul semuanya. Tinggal adik-adik kita main dalam hati Allah. Begini kita pada saat berhajat dengan orang-orang. Coba kalau Ustaz Ahmad pandai main, Haji Sarung pandai main terbang, kita tidak menunggu mereka lagi. Jadi yang pakai gongnya tuh bassnya tuh Ustaz Amin, bambung, Haji Sarung entah dengan kompak tuh dengan terbang yang mana. Tidak perlu kita tunggu-tunggu kawan-kawan yang pada saat kita berhajat ternyata dengan mereka tidak ada. Tidak apa-apa, mesmuh. Tapi lain kali jangan bikin seperti itu. Nah, jadi kalau hari-hari yang lain awan pada saat dengan kita sangat memerlukan untuk mengumpulkan kawan-kawan. Sebab kawan-kawan di sini kalau tidak dengar kasidahan nggak ngumpul. Begitu dengan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Rasulillah, baru mulai keluar. Yang tadi masih sarungan lagi sudah pakai jubah, seperti itu yang saya perhatikan. Jadi pada saat yang memanggilnya terlambat datang, akhirnya waktu kita sudah menunjukkan 9.30, ternyata dengan program kita jadi tertangguhkan. Boleh bakar saja ada masalah. Allah. Satu itu orangnya keras. Nah, ingat. Insya Allah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ittaba'an huda. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan bi-idhnihi wa sirajan munira. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mu'alliman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami, khususnya Muallim Sodwan, juga Ustaz Nurhin, dia walaupun teman kami di Mesir, beliau juga guru, karena untuk pengajian fikih kami lebih banyak belajar dengan beliau. Dan
di Mesir walaupun sama-sama, tapi saya fakultas tarbiyah pendidikan, sedangkan beliau ngambil fakultas syariah. Jadi tentu masalah keilmuan kami banyak berguru dengan beliau. Dan kalau kami di Banjarmasin itu hidup yang susah itu dua, makan di depan mertua dengan berbicara di depan ustaz. Paling susah itu, makan di depan mertua, sedikit gak enak, makan juga banyak minum. Yang kedua bicara di depan ustaz. Hadirlah subhanahu wa ta'ala, tapi karena permintaan alhamdulillah sejak undangan datang ke Banjarmasin, saya sudah ingin untuk datang segera, tapi karena ada kesibukan kita beberapa tempat kemarin di Indonesia. Alhamdulillah tadi pagi kita sempatkan datang naik pesawat langsung datang kemari, dan sebelumnya kita kirim santri-santri kita untuk belajar di sini termasuk Anda sendiri. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, ya sekedar muktatafat atau tambahan-tambahan dari apa yang sudah sampaikan tadi. Kita harus paham bahwa majelis kita ini adalah majelis nubuwah, bukan majelis siasat. Yang kita bicarakan masalah dari ta'lim, juga masalah dakwah. Kita di sini tidak bicara masalah siasat politik. Kemarin kami tanya apa bedanya antara nubuwah dengan siasat. Kemarin waktu kami di Padang, ya siasat dalam arti sekarang. Kalau siasat, orang politik, bagaimana saya naik, musuh saya jingkir. Itu orang siasat. Bagaimana saya menang dan yang lain itu bisa disingkirkan. Kalau nubuwah tidak. Seorang nabi berpikir bagaimana musuh saya jadi kalah, musuh menjadi partner. Jadi keberhasilan seorang nabi Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Setelah menjelaskan ayat pentingnya dakwah, ya kita harus paham bahwa Nabi kita Muhammad SAW wada'iyan ilal bidni, beliau sebagai seorang dai. Juga beliau sendiri katakan innama bu'ithu mu'alliman, saya sebagai seorang mu'allim. Maka kita berbicara malam hari masalah dakwah dan ta'lim. Hadirin subhanahu wa ta'ala, seorang dai atau seorang nabi berusaha bagaimana supaya musuh saya ini jadi kawan, jadi partner. Makanya Allah jelaskan setelah membicarakan waman ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa amila shalihan, di ayat-ayat berikutnya Allah katakan fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi dai yang berhasil, yang mampu merubah musuh menjadi kawan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, ketika Fathu Makkah sudah terjadi, maka Allah firmankan definisi kemenangan bagi seorang nabi, bagi seorang dai itu apa? Apakah hancurnya musuh atau lepasnya leher musuh, dibunuh dia sekian banyak? Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Apa itu kemenangan? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi bil afwaj. Kamu melihat manusia yang tadinya kafir, berbondong-bondong masuk agama Islam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berusaha untuk menjadi manusia yang paling jahat di dunia. Umar bin Khattab sebelum Islam, beliau ingin tampil di depan masyarakat Quraisy menjadi manusia yang paling jahat. Karena Nabi SAW katakan, mafhum hadis beliau, manusia yang paling jahat itu dua, yang membunuh Nabi dan yang dibunuh Nabi. Itu manusia yang paling jahat, yang membunuh Nabi atau yang dibunuh Nabi. Maka Nabi kita Muhammad SAW hanya bunuh satu orang saja dalam hidup, selama hidup beliau hanya bunuh satu saja, Ubay bin Khalaf. Yang lain nggak pernah, satu saja. Karena Nabi berusaha bagaimana musuh saya ini jangan menjadi orang yang paling jahat, saya bunuh jangan. Nabi berusaha untuk menghindar membunuh, padahal pahala membunuh satu orang kafir ini jaminan satu surga. Semakin banyak orang kafir yang kita bunuh dalam peperangan, itu semakin tinggi surga. Tapi Nabi berusaha untuk menghindar membunuh orang. Bagaimana musuh saya ini masuk Islam? Sahabat sudah mau tebas lahir berapa kali-kali. Nabi katakan nanti dulu, sampai itu orang masuk Islam. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, keberhasilan seorang dai ketika musuhnya masuk Islam. Sayyidina Umar ingin menjadi manusia yang paling jahat, ingin bunuh Rasulullah SAW. Ketika masyarakat Quraisy musyawarah siapa yang bisa bunuh Nabi, kata Umar, udah kalian diam semua, aku saja muncul. Aku sendiri cukup, saya sendiri cukup. Kalian diam saja. Dan yang lain percaya betul, Abu Jahal pula percaya. Cukup Umar saja yang bunuh. Maka Sayyidina Umar pergi untuk dengan pedang terhunus ingin bunuh Nabi SAW. Tapi akhirnya siapa itu Umar?
Menjadi siapa beliau? Menjadi sahabat, mertua Nabi SAW. Dan orang yang Nabi katakan, kalau ada Nabi sudah aku, maka Umar yang akan jadi Nabi. Dan Nabi katakan, likulli Nabi muhaddad. Setiap Nabi itu ada muhaddad. Dan muhaddasnya ini Umar siapa? Umar. Inilah keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW, mampu untuk menjadikan orang yang paling jahat menjadi paling dekat. Siapa itu Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, 3 panglima perang Uhud yang berusaha ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan telah membunuh 70 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Termasuk Wahsy sendiri telah membunuh Hamzah. Tapi 3 orang panglima perang ini yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW tadi kok menjadi sahabat semua. Siapa Khalid bin Walid, siapa Amr bin As, dan siapa Ikrimah bin Abi Jahal. Dan siapa itu Wahsy yang tadinya membunuh paman Nabi SAW. Dan Nabi nggak kuat, benci betul. Bahkan ketika paman beliau terpayak-payak tadi, Rasulullah SAW berkata, wahai paman, nanti kalau saya menang, la umatil muslah, saya akan cincang juga mereka semuanya. Tapi Allah ingatkan, wa in aqabtum fa'aqibu mithla uqibtum wa la in sabartum wa khairus sabirin. Kalau kami membalas dendam juga, balaslah dengan setimpal. Tapi kalau kamu bersabar, itu lebih baik. Pilihan ini. Tapi Allah tashkil, Allah suruh untuk bersabar, wasbir. Setelah diberikan pilihan mau balas silahkan, bersabar silahkan. Tapi ayatnya, di ujung ayatnya apa? Wasbir. Pilih sabar. Dan ini berat. Tapi Nabi berusaha bagaimana Wahsy yang musuh yang telah membunuh pamannya ini menjadi partner dalam dakwah. Dan ternyata alhamdulillah Wahsy masuk Islam. Cuma Nabi enggak kuat. Nabi katakan, wahai Wahsy, kalau ada majelis aku nih, kau tolong di belakang aku. Kalau memandang wajahmu aku ingat paman. Dan Wahsy tak ya berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi di surga tetap rangkulan dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa dai. Bagaimana kita dan roh daripada dakwahnya asyafaqah ummah, rasa cinta kepada umat. Ini alhamdulillah santri-santri sebentar lagi akan terjun kepada umat. Yang kita hadapi ini banyak. Maaf, termasuk macam-macam orang. Selain iblis dan nafsu kita sendiri, ya sekarang tersebar musuh-musuh banyak. Cuman keberhasilan kita nanti, apakah kita mampu untuk merubah musuh kita menjadi partner? Kira-kira antum ada keinginan begitu? Insyaallah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, yang kami dapatkan daripada masyayikhna, insyaallah orang itu tidak akan bisa jadi asbab hidayah kepada seseorang kalau dia tidak cinta kepada orang tersebut. Asyafaqah. Jadi kalau anda nggak cinta kepada orang yang anda ajak, insyaallah anda nggak akan jadi asbab hidayah. Kapan kita akan menjadi asbab hidayah pada seorang? Kalau kita cinta sama dia. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, kunna nakrahul ma'asi wa la nakrahul 'asi. Kunna nakrahul ma'asi, kami itu membenci kemaksiatan. Cuman orang yang berbuat maksiatnya enggak kami benci. Yang dibenci siapa? Yang dibenci kemaksiatannya, orangnya tidak. Bahkan satu orang Nabi lebih cinta kepada umat 70 kali lipat daripada cintanya ibu pada anak. Mungkin yang sudah punya istri, masya Allah paham. Istri kita melahirkan anak, itu anak disusuin, masya Allah dengan baik. Dimandikan, segala macam kebaikan dikasih itu. Tapi itu anak hari demi hari sepertinya kurang ajar. Di saat ibunya nyusui, ternyata anaknya gigit puting susu ibunya. Rambut ibunya ditarik, dikencingin lagi, dibarakin lagi. Istilahnya susu dibayar dengan air tuba. Tapi ada enggak tuan-tuan daripada Malaysia yang pernah nampak istrinya, melihat istrinya banting itu anak? Nah, kamu ini kurang ajar. Aku kasih minum susu, pelihara kamu dengan kamu berak tempat saya, kencing, banting langsung. Ada? Kalau ada orang gila berarti. Ibu, masya Allah, kencingnya dibenci, tainya dibenci. Tetapi ibu tidak membenci itu baik, langsung dibanting tidak ada. Tetap dimandikan, dibersihkan. Bang, ini anak kita bang, masya Allah bang. Sekarang anak kita sudah punya gigi, aku sudah gigit bang. Waktu dia sudah gigit bang. Dan dia sudah punya kekuatan berkat susu aku bang. Dia mampu tarik rambutku sampai aku sakit bang. Berarti anak kita masya Allah sehat bang.
Begitulah seorang Nabi, Pak. Di tengah umat mau bunuh dia tadi, tetap Nabi Hadim subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa seorang Nabi. Kalau masalah mu'alim tadi, ya maaf, Ustaz Nurdin lebih paham. Hadim subhanahu wa ta'ala. Saya di Mesir bersama beliau ni, ikut 2 kegiatan. Ikhwan Muslimin saya ikut, tabligh saya ikut juga. Di pengajian beliau ikut. Malam Jumat, malam markas, Jumat saya di tempat yang demo-demo. Maaf, tapi terakhir saya nggak ikut lagi dalam dakwah saya. Maaf hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika saya kembali bertemu dengan kawan-kawan di Malaysia, mereka ingin Ustaz tinggal di Malaysia saja, ngajar di sini. Saya bilang tidak, saya akan kembali ke Indonesia dulu. Oh jangan, sekarang berat, musuh-musuh Islam banyak, Ustaz nggak mungkin bisa gerak di Indonesia. Saya katakan insya Allah Allah bisa. Bagaimana caranya? Maka saya katakan ini beda antara nubuah dengan siasat. Saya dengar daripada orang tua kami, kalau orang sedang duduk di kursi dengan enak sambil merokok dia pesantren, bagaimana Anda bisa pindahkan dia dari itu kursi? Ustaz Ahmad mungkin lihat ada orang sedang di kursi, dan kita lihat ini orang nggak cocok di kursi ini. Saya yang paling cocok. Bagaimana cara tarik dia dari itu kursi? 3 cara. 2 cara siasat Yahudi, 1 cara Rasulullah SAW. Yang pertama tarik dia. Kau nggak cocok di kursi ini, kursi saya, turun kamu. Dia bilang saya cocok di sini. Mau apa kamu? Tarik-tarikan, kalau yang tarik kuat, yang tarik nggak kuat terpelanting dia. Kita duduk. Tapi yang duduk kadang lebih kuat juga. Dia siap berantem. Akhirnya kelahi. Yang naik dipukul mati atau pingsan. Akhirnya ketika sadar, nggak kuat saya sendiri. Kalau akhirnya cari koalisi, mencari partai lain untuk bisa membantu saya. Akhirnya datang 10 orang berkoalisi, goyang-goyang. Ini yang kedua, goyang kursi dia, sampai dia jatuh. Tapi itu yang kalau digoyang lemah. Tapi kalau yang digoyang tadi kuat juga, pukul satu, nggak tembak. Ini cara politik, Pak. Maaf nih kalau kawan-kawan yang di politik. Cara yang ketiga, cara Nabi kita Muhammad. Ini kerja dua, kerja antum-antum, para teladan. Nggak usah tarik orang, nggak usah goyang kursi. Buatkan makanan yang enak, rendang padang apa, dan siapkan mojang priangan. Tapi dengan ayahnya resmi. Pak, silahkan Pak, pindah. Di sana sudah ada makanan yang Bapak cintai, dan mojang priangan atau galuh banjar kalau kami sudah siap nunggu Bapak dengan ayahnya juga, walinya sudah siap. Kira-kira dia tinggalkan nggak itu kursinya? Nah, jadi Pak, Nabi itu nggak pernah narik orang di kursi, nggak mau. Kau turun, saya yang naik. Turun dulu, saya naik. Nggak ada kamus Nabi. Atau Nabi cara goyang dia punya kursi sampai jatuh, enggak. Tapi dia menawarkan di sana ada bidadari, di sana ada surga yang menantikan kamu. Sekian banyak anak-anak raja yang pergi ke sana. Ini kerja kita, menawarkan di sana ada surga. Saya kebaikan. Bersedia insya Allah. Kemudian hadirin, pesan yang mahal saya dapatkan ketika di tengah tantangan dulu zaman Beni Murdani dan sebagainya. Susah memang dakwah, tapi alhamdulillah dengan bantuan Bapak Alam Syahratul Perawi Negara, beliau Allah munculkan sebagai Menteri Agama. Banyak kebaikan yang beliau belikan waktu itu. Mudah-mudahan Allah mengangkatkan derajat beliau. Termasuk kalau dulu dai dari Jakarta ke Banjarmasin harus izin. Banyak begitu pula. Tapi setelah menjadi menteri hapus semua. Buatkan SKB Menteri Bersama, nggak ada izin. Dai silakan berdakwah tanpa izin. Selama dalam masjid berapa jam nggak perlu izin. Tapi kalau mengumpulkan orang di luar masjid lebih 300, memberitahu saja, beritahu polisi, bukan izin, bukan izin. Dan kami merasa bersyukur waktu itu setiap tamu-tamu asing datang dikasih surat oleh beliau dari Menteri Agama sehingga mudah bergerak. Beliau meninggal, itu surat nggak ada lagi. Beliau belum meninggal, pensiun, sehingga mulai lagi ada kesusahan dalam dakwah. Maka saya datang. Kami banyak orang tua waktu itu. Di Kebun Jeruk, almarhum Pak Dr. Nur, Pak Zulfakar, yang lain-lain juga sudah banyak meninggal dunia, minta nasihat. Beliau memberikan nasihat hampir 2,5 jam. Beliau katakan, saya ini kalau strategi dengan Pak Harto itu sama.
sama-sama di Amerika. Dan beliau jenderal juga. Soeharto juga rangkul beliau. Jadi kalau strategi saya nggak sama dengan Pak Harto, memahami betul. Beliau pertama beliau katakan kamu harus sabar menghadapi tantangan ini. Dan saya memperingatkan kepada kalian, kepada beliau, kata beliau, orang kafir, ya maaf, Kristen di Indonesia ini khususnya, Zionis lah juga Yahudi di seluruh dunia ini paham, khususnya di Indonesia ini, mereka paham umat Islam itu adalah raksasa. Umat Islam adalah raksasa. Di Indonesia ini umat Islam ini raksasa. Raksasa. Dan raksasa ini nggak mungkin dikalahkan kecuali oleh raksasa juga. Kecuali oleh raksasa. Raksasa nggak mungkin dikalahkan kecuali oleh raksasa. Raksasa yang kedua apa? Ini mau Allah besok masuk koran atau masuk TV saya nggak tahu. Raksasa yang kedua adalah ABRI, angkatan bersenjata, tentara khususnya. Ini orang kafir tahu Pak, umat Islam itu raksasa dan raksasa nggak bisa dikalahkan kecuali oleh raksasa. Raksasa yang kedua apa? Al-Quwat Al-Mustalah, tentara. Maka sistemnya orang kafir di dunia ini, umumnya, khususnya di Indonesia, kamu harus ingat beliau katakan, lead the giant to fight the giant. Lead the giant to fight the giant. Giring ini raksasa, berkelahi dengan ini raksasa. Ini sistem orang kafir di Indonesia Pak khususnya, dan di dunia umumnya, berusaha bagaimana menggiring raksasa yang berkelahi dengan raksasa. Umat Islam dengan tentara. Itu sistem mereka. Politik mereka menggiring bagaimana umat Islam berkelahi dengan raksasa. Ini kata-kata Pak Alam Sahni, maaf. Dalam pendidikan Islam atau di pergerakan Islam disebarkan tentang jeleknya tentara. Mudah-mudahan jangan terjadi. Suatu saat mungkin salah satu santri kita keluar sini ditembak oleh tentara, mati. Saya nggak tahu apa yang nembak itu memang tentara betul atau orang berpakaian tentara. Sehingga maaf, wah santri ditembak tentara, nggak ada yang salah. Hanya santri semua pada demo. Dan itu yang mereka cari. Nanti kami dari Banjarmasin karena merasa bersalah dengan Ustaz Nurdin, kami gerakkan juga orang Banjar. Santri berapa Ustaz maunya Ustaz? 1.000 atau 2.000? Kami siap. Hadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sistem mereka. Maka bagaimana kita punya jiwa sebagaimana Hamzah tadi dicencang-cencang, nggak tergesa-gesa kita melihat ada santri ditembak oleh tentara polisi, kita langsung demo. Hati-hati. Nanti di kalangan pendidikan tentara dijelaskan, musuh kamu yang paling utama adalah umat Islam, hati-hati. Umat Islam itu teroris dan sebagainya. Nah kalau ini sudah terjadi, maka nanti terjadilah peperangan antara umat Islam dan tentara. Hanya mereka nonton saja. Itu yang terjadi di Mesir sekarang. Itu yang terjadi di Mesir. Padahal kata beliau nih, tentara yang suka Islam itu banyak. Tentara yang suka Islam itu adalah banyak. Cuman mereka nggak berani untuk bicara di depan. Bagaimana kamu kunjungi mereka, datangi mereka, jangan dianggap mereka lawan, jangan dianggap mereka lawan. Di Mesir, kami di Masjid Al-Fatah sama Ustaz Nurdin, kalau Qiyamul Lail banyak tentara-tentara, akid, amir, jenderal yang jadi imam, bergantian kami sholat tahajud Qiyamul Lail. Nah, di tempat kami ada masakan Zubat, teman mereka. Alhamdulillah. Dan di Indonesia alhamdulillah hadirin. Pengalaman berapa sudah yang tadi tentara digini. Tapi dengan kita pendekatan berapa anak tentara sekarang ikut. Alhamdulillah ketika Pak Anton menjadi Kapolda di Banjarmasin, 6.000 polisi ikut. Anaknya sekarang dikirim ke pondok pesantren ke berbagai tempat. Minimal yang jadi ayah asuh itu banyak. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tergiring. Ketika terjadi penggulingan Mursi, saya sudah bakal, aduh, kalau ikhwan muslimin, teman-teman saya juga, guru saya juga banyak mereka, enggak mengalah, pasti akan akan terjadi pertumbuhan darah. Dan ternyata tergiring. Dan itu akan berlanjut seperti di Syria juga. Hadirin subhanahu wa ta'ala, baik. Sekarang 10 Muharram, Syiah mulai menampakkan dirinya. Ya. Dan itu bukan kerja Syiah saja, sengaja Yahudi, Nasrani memunculkan Syiah dimunculkan. Munculkan. Sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah juga, kita harus demo. Tantang mereka semua. Kalau ini berlanjut, sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan yang terjadi akan terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Guru saya sendiri di Karachi, saya belajar 2 tahun di Karachi. Lebih 10 orang telah meninggal dunia, dibunuh, ratusan yang terbunuh. Nah, mereka juga banyak terbunuh. Tinggal sekarang orang-orang kafir bersantai saja. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, maaf. Allahu Akbar. Orang Syiah, Imam Malik sendiri sudah berfatwa dalam
Ibnu Katsir nih, juz 25, Muhammad Rasulullah tidak mau syiar kufar. Ujung ayatnya liyaghidhu minhumul kufar. Jadi Syiah Rafidhiyah yang membenci sahabat itu kafir hukum. Imam Malik sudah berfatwa demikian. Imam Malik sudah berfatwa. Dan hadirin Allah, kejahatan mereka nih, orang biasa kalau menuduh orang berbuat zina, kalau menuduh nggak terbukti dicambuk berapa kali? 80 kali. Sekarang Allah jadikan orang Syiah mengazab dirinya sendiri, mencambuk dirinya. Jadi itu cambukan yang mereka buat itu azab dari Allah karena mereka menuduh Aisyah telah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah sudah azab mereka. Allah sudah azab mereka. Khomeini sudah Allah azab juga. Jatuh di dalam keadaan telanjang. Baik, sekarang kita anggap Syiah itu musuh kita. Kita anggap Syiah. Tapi keberhasilan kita, maaf nih, bukan kita membunuh orang Syiah mampu, itu bukan berhasilnya dai. Dan ini berat. Justru kita akan berhasil kalau bisa menggait orang Syiah kembali kepada ajaran yang benar. Kira-kira bisa nggak kita buat itu? Berat, bukan cuma kita cinta sahabat. Paman dibunuh nih. Tidak bisa. Syiah harus dibunuh. Ya, itu kan jiwa begitu. Makanya kita bilang ini majelis kita majelis nubuwah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, saya bukan berarti berhenti di perjuangan tidak. Tapi keberhasilan seorang nabi katakan, ini majelis nubuwah. Bagaimana merubah musuh menjadi nabi sudah bersumpah, saya akan cencang mereka wahai paman. Akan saya cencang, tapi Allah katakan wahai umat, wasbir. Kalau yang menencang silakan, tapi kalau bersabar itu lebih baik. Sabarlah. Ini ujung ayatnya lagi wasbir. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita berusaha untuk menjadikan musuh menjadi partner dalam dakwah. Itu ular sawah di Kalimantan itu Pak, besarnya kayak pohon kelapa. Tapi saya banyak bertemu dengan orang Dayak yang pakar dalam menangkap menangkap ular sawah. Mereka katakan ular sawah itu kalau kita berpapasan, nggak ada niat mau bunuh dia, itu lewat biasa saja, dan kita selamat insya Allah. Tapi kalau kita niat mau bunuh dia, itu ular sawah langsung kita pasang kuda-kuda aja, kuda-kuda. Hadirin subhanahu wa ta'ala, baik. Terakhir ini, Allahu Akbar. Perjuangan ini dua nih, ini perjuangan santri belum selesai. Kita baru belajar. Nanti sebentar lagi kita akan terjun ke. Sebelumnya tadi ya sedikit saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau dikritik tadi? Maka beliau melakukan pembelaan dalam hadis Bukhari. Pembelaannya 3 tadi kan. Pertama beliau katakan, teman saya kaum muhajirin punya dagangan, orang Ansar punya perkebunan. Saya nggak ada apa-apa. Makanya tangan saya bersama tangan Nabi nggak pernah pisah. Walaupun 4 tahun, ada yang mengatakan 5, yang mengatakan 7 masuk Islam, hanya 4 tahun. Tapi kedatangannya bersama terus dengan Rasulullah banyak. Mungkin itu khusus buat Abu Hurairah. Yang kedua juga selendang tadi kan, sekarang mungkin belum. Wallahu a'lam, nanti kalau di sini Ustaz Nurdin bicara, nanti letakkan tadi bisa. Itu mungkin kekhususan bagi yang dua nih. Tapi yang 3 ini sama untuk semua kita bisa. Beliau katakan, apa kata Abu, kenapa saya kok bicara-bicara terus, sampaikan terus? Karena beliau katakan, laula ayatan min kitabillah ma haddatsukum haditsan sami'tuhu min Rasulullah SAW. Kalau nggak diancam 2 ayat nih, saya nggak berani untuk menyampaikan satu hadis pun yang saya dengar daripada Nabi SAW. Tapi karena ancamannya 2 ayat ini, maka saya sampaikan terus. Itu apa? Ayat yang pertama dan kedua bergandengan itu ayat Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum. Jadi yang Allah laknat itu siapa? Orang yang dikasih ilmu oleh Allah, selesai di pondok pesantren alhamdulillah, belajar dari pondok dengan kiai sama. Tapi dia sembunyikan. Selesai di pondok langsung dagang dia. Langsung jadi anggota DPR dia. Maaf. Langsung jadi gubernur dia. Enggak mau lagi buka majelis. Enggak mau ngajar, enggak mau buka cabang azain. Enggak mau buka pondok pesantren, sibuk dagang, sibuk dengan politik. Itu berarti menyembunyikan ayat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum. Jadi yang Allah laknat tetap adalah santri-santri yang belajar ilmu agama, hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak mau menyampaikan pada umat. Dan yang melaknat bukan hanya Allah yang melaknat, semua makhluk melaknat dia. Hati-hati. Yang dilaknat bukan hanya PKI, bukan Syiah dan sebagainya, bukan hanya mereka saja. Jelas Syiah dilaknat, Khomeini dilaknat.
Saya juga melaknat beliau. Maaf, matinya nggak beres. Tapi yang Allah jelaskan, yang dilaknat juga santri-santri, ulama yang selepas ilmu agama, lantas nggak buka majelis, nggak mau menyampaikan agama kepada santrinya. Waktu kami di Gontor dulu di pondok, kiai kami almarhum Kiai Jarkasi ditanya oleh wartawan besar, Pak Kiai, santri kiai sudah jadi orang besar berapa? Santri kiai yang tidak orang besar berapa? Kata beliau, yang maksud kamu orang besar itu apa? Yang jadi menteri berapa? Jadi orang, beliau katakan tidak. Bagi saya, santri saya mengajar di musola, mengajar Al-Quran itu orang besar dalam pandangan saya. Jadi yang orang besar itu siapa yang mau mengajarkan ilmu walaupun di musola kecil saja. Ayatnya lanjutannya ini, illa ladzina tabu. Kecuali mereka yang bertobat dari apa? Masa santri berzina, masa santri minum khamar. Tidak menyampaikan ilmu agama itu dosa paling besar. Dosa daripada tidak menyampaikan ilmu yang didapatkan itu dosa. Bertobat dari tidak menyampaikan ilmu. Karena banyaknya maksiatnya adalah karena dai-dai tidak menjadi sirajan munir, lampu yang menerangi. Ilmu yang saya dapatkan untuk apa? Apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Untuk apa nur yang Allah kasihkan kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar? Yamshi bihi finnas. Itu nur lantara dibawa untuk keliling tengah-tengah masyarakat. Kemarin di Banjarmasin ketika ada Garu Sikat di Martapura, Garu Sikat, mau punya network bakar semua. Di Banjarmasin nggak mau kalah, bikin juga. Cuman kebingungan mengangkat ketuanya siapa nih? Akhirnya datang ke rumah saya, Pak Ustadz, kami sudah sepakat bikin gerakan juga, ingin hancurkan itu semua, dan kami sudah sepakat Ustadz jadi ketuanya. Mungkin pernah saya khutbah Jumat, kerasnya kayak gitu. Waduh, saya bilang gawat nih. Saya nggak ada waktu, saya banyak di luar. Enggak, kami minta Ustadz. Enggak ada waktu, saya banyak di luar. Kalau gitu namanya saja Ustadz ketuanya. Wah, saya pikir juga. Baik, begini. Saya katakan, kalau saya perjuangan, kalau saya di belakang nggak mau. Saya maunya di depan. Sejak kecil saya jago kelahi di kampung tuh. Dan saya panglimanya dulu. Kelahi itu. Setelah bergaul dengan beliau aja jadi nggak keras itu. Baik. Tolong carikan hadisnya atau Qurannya yang menyuruh kita membakar rumah pelacur itu ada nggak? Hadis sahih yang menyuruh kita membakar rumah pelacur ada nggak? Berdiam dia. Saya bilang begini, yang ada hadis sahihnya, Nabi ingin membuat pergerakan membakar rumah orang yang sholat di rumah. Ada sahih. Maka saya katakan sekarang kita robah, kita buat pergerakan membakar rumah orang yang sholat di rumah. Dan saya ketuanya. Kenapa Nabi ingin membakar orang yang sholat di rumah? Karena gara-gara lampu disimpan di rumah, kegelapan nampak di jalan. Mereka yang bakar dulu rumah mereka, nyimpan lampu. Tapi Nabi nggak jadi bakar. Masalahnya ada dua, anak kecil dengan perempuan. Kalau nggak dibakar semua rumah mereka, dan mereka dibakar oleh Rasulullah. Banyaknya maksiat ini karena itu tidak bergerak. Perempuan atau dua riwayatnya berzina, mengaku dari depan Nabi. Nabi bisa bicara lembut dengan dia. Barangkali cuma pegang-pegangan saja. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Pulang dulu. Hamil. Asabtu haddan tohirni. Nabi kata panggil walinya, mana peliharaan yang saya melahirkan. Setelah melahirkan kata, ya Rasulullah cepat saya bersihkan saya. Nabi katakan susuin sampai anak kamu bisa pegang makan sendiri. 2 tahun. Selesai baru Nabi katakan, oke, laksanakan hukum. Ketika sholat ditarikan oleh Sayyidina Umar. Nabi katakan, Umar kamu tahu nggak dia taubat nih 3 tahun. Kalau dibagi untuk seluruh penduduk Madinah sudah 70 kakak cukup. Baik hadirin, ini perempuan berzina. Nabi masih bicara lembut. 3 orang sahabat Nabi namanya Makkah, Mararah, Ka'ab dan Hilal radhiyallahu anhu. Orang yang masya Allah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di antara mereka yang ikut perang Badar. Tabuk dikirim, mereka nggak ikut ke Tabuk. Setelah pulang, orang munafik yang memang lampunya nggak ada, minta maaf dimaafkan. Tapi ketika yang 3 ini datang, kata Nabi, untuk kalian semua, saya nggak berani buat keputusan, nunggu keputusan dari langit. Keputusan langit apa? Bepor. Nah, nggak boleh mengucapkan salam, yang sunnah nggak boleh menjawab salam yang wajib juga. Hari ke-41 datang lagi perintah dari langit, istri mereka harus tinggalkan juga. Sampai hari ke-51
atau setelah 50 baru mereka dimaafkan. Kenapa, Pak? Kepada perempuan yang berzina ngaku Nabi masih bicara lembut, tapi yang 3 orang ini dibekor. Padahal mereka nggak berzina, nggak ngerampok, nggak korupsi. Maka belum menjelaskan dosa tidak menyampaikan ilmu lebih besar daripada dosa perzinahan, perampokan, peminuman dan sebagainya. Maka tabu, nggak cukup, bawaslah amalkan ilmu yang dipelajari tadi, perbaiki diri kita. Belum cukup, bayankan lagi. Harus di Faulaika tubal maltawabur. Kalau nggak diancam 2 ini ayat kata Guru, saya nggak berani. Maka harus sampaikan terus. Insya Allah kita niatkan demikian. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin sampaikan. Maka hadirin Allah, jangan sampai kita digiring. Kepada nanti Allahu Akbar. Hadirin Allah, ini terakhir yang saya ingin sampaikan tadi. Perjuangannya ada 2, Pak. Ada ikhlasul niyah wa ikhlasul amal. Jadi Allah pandang itu 2, niat kita dan amal. Walakin yanzuru ila qulubikum, kan innallaha yanzuru ila jasam wala innallaha yanzuru ila suwar wala jasamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amal. 2 yang Allah pandang, niat dan amal. Niat benar, amal harus benar juga. Salat maghrib 3 rakaat. Sekarang kalau niatnya nggak benar, mudah-mudahan maghribnya dilihat oleh mertua, calon mertua, kan nggak terima. Itu alhamdulillah sudah mafhum, nggak terima. Yang gawat juga, niatnya ikhlas, tapi amalnya nggak ikhlas. Maksudnya apa? Ya Allah, seorang sejak dulu kita sholat maghrib 3 rakaat terus nggak ada peningkatan. Iman sudah meningkat, sudah belajar. Kalau gitu besok kita akan sholat maghrib 4 rakaat. Gimana, terima nggak? Niatnya ikhlas, tapi amalnya tidak ikhlas. Jadi hadirin yang Allah perhatikan itu 2, niatnya kamu juga amal kamu. Hadirin Allah, sama dalam perjuangan. Cara niat karena Allah, tapi kalau nggak ikut cara Nabi SAW, maaf tadi, cara tarik orang dengan mendoyang orang. Maka Syekh Yusuf Ramadan pengarang kitab Hizbah mengatakan, banyak pejuang yang ikhlas, tapi kalau nggak istikhlas, maksudnya tidak ikhlas dalam amal, istikhlasul amal, maka Allah jadikan dia asbab terbunuhnya sekian banyak teman-teman dia. Orang yang ikhlas dalam beramal, niatnya ikhlas, tapi amalnya nggak ikut cara Nabi, ini orang insya Allah dengan keikhlasan dia mati syahid, masuk surga. Tapi Allah jadikan dia asbab terbunuhnya sekian ribu teman-teman dia. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau kita ikut nih, tidak ikut cara Nabi dalam memperjuangkan agama, nanti sekian banyak potensi hilang. Doktor, insinyur, profesor dan sebagainya mati, kasihan gitu. Tapi dengan cara Nabi, dengan dakwah tergerakkan, sekian potensi akan berbunculan nantinya. Nanti peminum pemabok sekarang jadi siapa mereka? Dai-dainya Allah. Menteri yang tadinya menyiksa umat Islam sekarang menjadi siapa? Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Itu nanti gerak daripada dakwah ini akan mewujudkan potensi yang begitu hebat. Ma'adin, kemudian tahap al-fiddah. Itu nanti akan nampak itu muncul. Maka nanti gak sedikit antum akan lihat yang masuk pondok pesantren ini bukan anak kiai-kiai saja, anak peminum pemabok preman. Ayahnya dulunya sibuk dengan kartu kuning, sekarang anaknya sudah sibuk dengan kitab kuning. Dulu kami awal-awal di Temboro dengan Kiai Mahmud, ayahnya Kiai Uzairan, sering kita berbincang-bincang lama. Karena dengan Kiai Uzairan juga setahun kita di Mesir, waktu beliau masuk habis dari Mekah, mampir di Mesir sama-sama kita di markas dakwah. Maka Kiai Mahmud ini pusing kepala beliau. Pusingnya apa? Kenapa kok di tengah-tengah santri saya yang 500 ini sibuk dengan kitab kuning, masyarakat sekitar sibuk dengan kartu kuning. Kartu kuning main judi maksudnya. Tapi alhamdulillah dengan pesantren gerak ke sana, sekarang kartu kuning sudah habis. Sudah menjadi kitab kuning semuanya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, satu orang lama baru sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Maulana Said Khan namanya di Madinah Munawwarah, dan jasad beliau termasuk yang utuh. Beliau asli Afghanistan. Terus di Pakistan, di Saudi terjadi Juhaiman sebagainya, hanya dicabut kewarganegaranya. Karena dipilih mau dakwah atau warga negara. Apa itu warga negara Saudi? Beliau kata, saya tetap dakwah. Hanya dikeluarkan dari Saudi, diambil oleh Zaiul Haq. Tapi beliau katakan saya akan masuk lagi Madinah nanti. Dicekal, nggak boleh masuk lagi seumur hidup. Beliau katakan saya akan masuk. Hari beliau masuk, lampu mati semua. Kalau nampakkan, lihat. Beliau meninggal di kota Madinah, dimakamkan di Batu. Saya tanya, antum kan dari Afghanistan. Ketika Rusia masuk, apakah pondok pesantren sudah nggak ada lagi? Kiai nggak ada? Oh banyak.
Masih 1.000 lebih pondok pesantren di Afghanistan. Dan masih 10.000 lebih ulama di Afghanistan. Tapi kenapa kami sampai dibunuh, beliau katakan? Oh, karena waktu itu kiai-kiai lupa, hanya menggarap santri yang di dalam saja, lupa kepada santri luar. Kan setiap kiai punya 2 santri, Pak, santri dalam dengan santri luar. Santri Ustaz Nurdin yang dalam berapa? Berapa dalam? 500 berapa? Anggap 300. Yang santri luar beliau berapa? Santri dalam saya sekitar 700. Santri luar? Hah? Santri luar nih kalau kita nggak garap, nanti diambil oleh orang kafir dan diambil oleh Rusia, dikasih pendidikan keduniaan. Setelah jadi doktor, istri profesor, baru oleh Soviet dikatakan yang menghalang kemajuan kalian tuh yang di pondok tuh. Kalian nggak akan maju selama mereka masih ada. Terus bunuh mereka semua. Jadi yang membunuh ulama Afghanistan siapa? Orang-orang Afghanistan yang berada di sekitar pondok tapi tidak digarap oleh Pak Kiai. Namun kalau tadi yang kita sisihkan di tengah-tengah sebuah kita dengan kitab kuning tadi kita sentuhkan juga. Maka saya gembira tadi ketika dijemput oleh Ustaz Fakhrudin. Alhamdulillah Ustaz, kami belajar dan juga kami sempatkan kepada masyarakat sekitar ini untuk mengunjungi mereka. Perlu keakraban sehingga nanti mereka akan menjadi bemper. Jangan sampai jadi musuh bagi pondok pesantren. Harimah Subhanahu wa taala, maaf agak lebih waktunya tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bapak semua. Mari potensi kita galakkan terus, taklim dakwah kita galakkan, taklim kita kuatkan lagi, sehingga ulama-ulama bermunculan. Saya ingat kemarin waktu pertemuan kita di Puncak dengan Habib Umar, dan insya Allah beliau akan datang dengan 23, 26 nanti ada daurah juga. Beliau katakan kalau dakwah ini kita galakkan terus. Yang awal pertama orang-orang yang biasa saja. Tapi kalau dakwah digalakkan nanti akan bermunculan di belakang kalian ulama. Jadi dengan dakwah kita galakkan, nanti ulama bermunculan. Saya nunggu apa hadisnya beliau ini. Ternyata betul. Sabda Nabi SAW, "Nadharallahu imra'an." Allah akan mencahayakan wajah seseorang. Siapa yang dicahayakan? Sami'a minna maqalat. Mendengar ketika satu maqalat, hadis Nabi. Fawa'ah. Kemudian dia rekam di hati, bukan direkam di HP tidak. Tapi direkam di mana? Di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'ah, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Hasil yang orang pertama yang memperdengarkan janji Rasulullah hak, farubba muballighin aw amin. Berapa banyak nanti yang ketiga itu lebih paham dari yang kedua. Tufail ad-Dawsi masuk Islam, gerak mendakwahin Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah lebih alim daripada Tufail ad-Dawsi. Maka bapak-bapak sekarang anak kita alhamdulillah di pondok pesantren, bapak terus ajak, nanti akan bermunculan anak kita menjadi hafiz-hafiz ulama-ulama besar. Insyaallah kita harapkan demikian. Dan kita bersyukur alhamdulillah di pondok terus bergerak. Kita dukung dengan doa, dengan segala yang kita mampu, amal jariah dan sebagainya. Kita saling mendoakan sama lain, dan sekali lagi bagaimana kita ingin senantiasa suasana keakraban antara umat Islam bisa kita galakkan. Mereka itu orang yang istilahnya sampai musuh Islam ingin membunuh Nabi SAW, jangankan bunuh kita, tetap bagaimana mereka itu menjadi partner kita dalam dakwah. Bukan partner kita dalam hura-hura, tidak, tapi bagaimana mereka kembali kepada Islam. Ada alhamdulillah selama kami di Pakistan ada beberapa masjid Syiah yang kami masuki, mereka lari dan sebagainya, tapi alhamdulillah dengan gerak seperti itu banyak mereka sudah kembali kepada jalan yang hak. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Afwan. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita sama-sama mendengarkan nasihat yang sangat berharga buat kita yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Lutfi. Mudah-mudahan dengan nasihat tadi bisa menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih lagi untuk pikir umat, dan ada kekuatan menambahkan kepada hati kita untuk siap berdakwah ke seluruh alam. Insya Allah semuanya bersedia. Kita lanjutkan acara ini, yaitu acara yang keempat, yaitu acara sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Daurah, itu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tirmidzi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan waktu seluas-luasnya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahil karam wal jud wal ikhlas. والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Syekhul Alim Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marwu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala wa ahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemurahan rezeki kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau semuanya. Dan yang sama-sama kami muliakan Syekhul Al-Fadil Syekh Ahmad Bushairi Al-Batawi hafizahullah ta'ala wa ahlah, dan Syekhul Al-Fadil Syekh Dr. Sabrani Firdi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sejak sore Ahad, yang itu bertepatan tanggal 6 Muharram 10 November 2013, kita buka acara daurah ilmiah bersama Syekhina. Dan hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dalam acara kita. Alhamdulillah. Selanjutnya Al-Faqir selaku ketua panitia penyelenggara daurah ilmiah dan haflatul takharruj mengucapkan ribuan terima kasih